Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, membawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Dengan perisai iman, pedang roh firman Tuhan, bersiap sedia senantiasa melawan tipu muslihat iblis, bertahan hingga kesudahannya, pembawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara, salam damai, salam kasih kepada kita semua. Puji syukur kita bertemu kembali di dalam program Minggu Doa Belia. Puji syukur di atas segala berkat yang telah Tuhan berikan, sehingga hari ini, waktu ini kita bersama lagi untuk mendengar dan juga mempelajari firman Tuhan pada waktu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur karena pimpinan Tuhan sepanjang hari ini.
sepanjang waktu ini dan saat ini. Karena kebaikan-Mu, Engkau telah menjaga kami dengan baik, kami dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan kami dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya pelajaran pada saat ini. Biarlah setiap yang kami lihat dan kami dengar adalah firman Tuhan yang menguatkan iman kerohanian kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita pada saat ini sudah masuk pada hari yang kelima. Dan kita puji syukur karena Tuhan sentiasa memimpin, menjaga, dan melindungi kita. Mari kita teruskan pelajaran kita pada saat ini dengan melihat setiap slides yang akan kita sama-sama pelajari. Biarlah ini menjadi satu kekuatan, satu nasihat bagi masing-masing kita pada saat ini. Mari kita lihat pelajaran kita pada malam ini. Dengan tema yang sama, dengan tajuk pelajaran yang berbeza, karena semalam kita sudah mempelajari satu pelajaran, dan pada saat ini kita akan mempelajari satu tajuk lagi, tapi tema kita tidak pernah berubah, karena tema kita adalah tema yang sama. Saudara-saudara, sahabat-sahabat orang-orang muda, tema kita adalah kebenaran masa kini, message Tuhan hari ini. Apa message Tuhan pula untuk kita pada hari ini? Mari kita lihat dalam slide kita pada saat ini. Tajuk pelajaran kita adalah penyembahan yang benar dan penyembahan yang salah. Penyembahan yang benar dan penyembahan yang salah. Bagaimana kita dapat mengetahui ini adalah penyembahan yang benar dan ini satu adalah penyembahan yang salah? Bagaimana kita dapat mengikuti dan mengetahui itu semua? Apa yang harus kita pelajari bersama-sama pada saat ini? Saudara-saudara, dalam kitab Wahyu 13 adalah merupakan topik yang akan kita belajar juga pada saat ini. Dikatakan bahwa orang muda, saudara-saudara yang dikasihi, message yang akan kita pelajari pada saat ini merujuk kepada kitab Wahyu. Dan berdasarkan bab yang ke-13, ini adalah merupakan pusat keseluruhan kitab. Sekarang apa yang kita dapati daripada kitab ini, apa yang akan kita pelajari? Mengapa pelajaran ini dikatakan pusat dan sangat penting? Apakah pelajaran yang akan kita ada pada hari ini? Jadi tanpa kita buang masa, mari kita kaji bersama-sama apa yang ada di dalam bab 13 bagi kita pada saat ini. Dalam Wahyu 3, kuasa jahat dikemukakan sebagai naga, binatang dan nabi palsu. Wahyu 16 ayat 13. Dan kita mungkin tertanya-tanya, saudara-saudara, mungkin kamu juga tertanya-tanya, siapakah mereka ini? Siapakah kuasa jahat ini? Dan Anda akan melihat betapa mudahnya untuk mengetahui. Dalam Wahyu 12 dan 13, kita mengenal pasti 3 kuasa setan ini, dan kita telah melihat bahwa pasal 12 berbicara tentang si naga, dan sementara pasal 13 berbicara tentang binatang pula yang muncul dari laut. Dan kemudian tentang seekor lagi yang muncul dari bumi. Dan 3 kuasa ini membentuk Trinity palsu yang dikenal sebagai naga, binatang, dan nabi palsu. Lihat, tentang hal-hal yang palsu juga ada dikatakan tentang Trinity, yaitu naga, binatang, dan juga nabi palsu. Lihat 3 ini, mereka mau bersatu. Kita telah mengenal pasti naga, dia adalah setan. Tetapi apakah yang dilambangkan oleh 2 binatang yang muncul dalam Wahyu 13? Apakah lambang ini 2 binatang lagi? Mari kita lihat dalam binatang yang pertama, Wahyu 13 ayat 1 hingga 10. Mengatakan dalam Wahyu 13 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Saudara-saudara, berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat ini serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuasaan dan taktanya dan kuasanya yang besar.
lihat naga itu memberi kuasa kepada binatang di mana yang seperti kelihatan macam tutul, di mana di kepalanya ada lagi keluar kepala dan juga tanduk-tanduk. Jadi kita sudah lihat, kenal pasti apa binatang yang dikatakan itu. Pertama ialah binatang yang bertanduk 10, berkepala 7, dan di tanduknya 10 mahkota dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Alangkah peliknya, saudara-saudara, alangkah peliknya binatang hewan seperti ini. Hewan yang pelik, yang mempunyai badan seperti harimau, mulut singa, dan kaki beruang. Ia akan menjadi bahan yang menarik untuk kajian. Tetapi ini bukanlah film. Ia adalah drama kehidupan yang sebenar. Mari kita pelajari bersama-sama analisis hewan aneh ini. Untuk melakukan, mari kita lihat dan kita mesti gunakan tafsiran Alkitab. Bagaimana menggunakan tafsiran Alkitab ini? Kita bincangkan dalam message terakhir kita. Adakah kamu ingat bahwa ia sangat mudah dengan biarkan Alkitab mentafsirkan dirinya sendiri. Untuk mengenal pasti, saudara-saudara, untuk mengenal pasti hewan aneh ini yang timbul dari laut adalah perlu kita mengkaji pada bab 7 kitab Daniel, di mana satu penglihatan diceritakan di mana ada 4 hewan aneh lain juga muncul dari dalam laut. Dalam bab 7, Daniel pasal 7 membentangkan kepada kita kemunculan 4 binatang berbeza. Yang pertama, singa yang kuat, mempunyai 2 sayap helang yang kuat di belakangnya. Daniel 7 ayat 4. Kemudian diikuti oleh seekor burung yang lebih tinggi pada satu sisi daripada yang lain dan mempunyai 3 tulang rusuk di mulutnya. Dan kemudian diikuti oleh harimau bintang yang aneh, yang mempunyai 4 kepala dan 4 sayap. Akhirnya seekor binatang yang mengerikan dan tidak dapat digambarkan muncul dari laut, dan yang nabi tidak dapat membandingkan dengan makhluk lain karena ia mempunyai gigi dan kuku besi lebih lagi dan mempunyai 10 tanduk di atas kepalanya. Jadi sahabat-sahabat yang terkasih, orang-orang muda, kita sedang mempelajari tentang kitab Wahyu berkenan dengan binatang. Tapi kita tidak perlu risau, kita tidak perlu takut. Ini bukanlah pelajaran yang menakutkan, tapi ini adalah pelajaran yang dapat membuka akal pikiran kita. Jadi saudara-saudara, dikatakan apabila Nabi mendapat penglihatan ini, dia keliru seperti kita juga. Namun kemudian Tuhan menerangkan, memberikan dia pengertian dan maksud hewan misteri ini. Dan kita lihat bagaimana 2 berikut dapat menjelaskan segala-galanya. Apakah 2 ayat ini? Di dalam Daniel 7 ayat 17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Dalam Daniel 7 ayat 3, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Jadi, apakah saudara-saudara, apakah yang dilambangkan? Kita sudah lihat bersama-sama tadi. Apakah yang dilambangkan oleh binatang dalam nubuatan? Adalah penting untuk kita melihat dan menambah bahwa simbol binatang tidak hanya mewakili kuasa politik, tapi juga kuasa yang bangkit menentang Tuhan. Oleh itu, Alkitab mengenal pasti 4 binatang dalam Daniel 7 dengan 4 kerajaan sejarah yang besar. Babylon, Media Persia, Greece, dan juga Roma. Dengan penjelasan ini, mari kita kembali kepada kitab Wahyu 13, di mana kita dapati 4 binatang ini diringkaskan dalam satu, seolah-olah menunjukkan bahwa mereka semua diuruskan oleh kuasa yang sama. Saudara-saudara, apakah ciri khas yang ada pada binatang dalam Wahyu 13? Apa ciri-ciri khas? Supaya kita mengerti, kita dengan pelajaran ini kita dapat memahami apa yang kita harus ketahui. Nah, saudara-saudara, dikatakan ia adalah kuasa yang menghujat. Kita baca Wahyu 13 ayat 6. Ia membuka mulutnya untuk menghujat Tuhan dan memfitnah namanya dan tempat kediamannya dan mereka yang diam di surga. Yang kedua, Alkitab mengemukakan 2 tindakan sebagai hujat. Pertama, menuntut kuasa untuk mengampuni dosa, dan kedua, mengambil tempat Tuhan dan menyamar sebagai dia.
dalam Yohanes 10 ayat 33. Lihat, yang pertama adalah kuasa menghujat. Yang kedua, apa pula? Meminta untuk disembah. Dalam ayat ke-8 dalam Wahyu 13 mengatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ini berarti setiap orang yang memang mau menentang Tuhan, mereka akan menyembah kepada binatang ini. Ciri-ciri binatang seperti ini. Dan yang ketiga, menyiksa umat-umat Tuhan. Binatang ini diberi kuasa untuk berperang melawan umat kudus Tuhan dan untuk menaklukkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berhati-hati karena pelajaran kita sebenarnya bukan untuk menakutkan, tapi mempersiapkan pikiran kita, hati kita untuk lebih lagi dekat datang kepada Tuhan, bukan untuk takut, bukan untuk merasakan takut akan dunia ini. Tetapi kita harus takut dan hormat kepada Tuhan. Dan yang keempat apa pula cirinya? Menjadi Kristus palsu. Melihat dengan teliti tindakan binatang ini, mendedahkan kepada kita bahwa ia adalah antikristus. Dia menghujat menentang Tuhan. Ialah kuasa manusia dan setan yang menyamar sebagai Kristus. Dan sekarang kita lihat perbandingan antara Kristus dan juga binatang itu. Mari kita lihat perbandingannya. Dan ini adalah perbandingan bagi kita pada saat ini. Saudara-saudara, dalam Kristus kita lihat bersama-sama. Di sini dikatakan, disebut dalam Wahyu, Kristus dengan 7 tanduk, diikat dengan ikat kepala. Dia dibunuh, dia telah dibangkitkan, terima kuasa daripada Bapa. Dia duduk di atas takhta Bapa. Dan dia disembah seluruh alam semesta. Lihat, Yesus disembah seluruh alam semesta. Tetapi kalau binatang pula, dalam Wahyu 13 ini juga, dia memiliki 10 tanduk. 10 dengan 10 ikat kepala. Menerima luka maut. Lukanya sembuh. Terima kuasa dari naga, yaitu iblis. Dia duduk di atas takhta naga. Dan dia disembah oleh manusia di bumi. Saudara-saudara, mari kita bandingkan kedua perkara ini. Kalau Yesus disembah seluruh alam, bukan hanya manusia saja, tapi seluruh alam, tidak kira semua ciptaannya juga. Tetapi binatang hanya disembah oleh manusia saja. Saudara-saudara yang terkasih, pendek kata, binatang yang bangkit dari laut dalam Wahyu 13 adalah palsu. Kristus yang palsu. Ia meniru kewujudan dan keajaiban Kristus. Ia memperlihatkan dirinya dengan kuasa Kristus. Dia merampas kuasa dan taktanya di bumi. Dia mengatakan dia akan mengampuni dosa dan menuntut ibadah. Saudara, para orang-orang muda yang ada pada saat ini, jangan kita cepat-cepat terikut dengan dunia yang dikuasai oleh iblis. Tetapi mari kita benar-benar ikut kepada Tuhan. Sebelum kita menutup perkara ini, anak-anak muda yang dikasihi, izinkan saya bertanya kepada Anda beberapa soalan. Pertama, adakah Anda tahu tentang kuasa tambahan kepada agama? Menjalankan kuasa politik yang berkuasa di bumi? Maksudnya adalah, adakah kamu tahu bahwa agama dimasukkan dalam politik? Adakah kamu tahu kuasa agama dihormati dan dikagumi oleh raja, presiden, dan ketua negara? Boleh digabungkan? Adakah Anda tahu kuasa yang dipanggil Kristen yang telah menganiaya orang Kristen lain pada masa lalu? Saya ingin saudara-saudara membuat kesimpulan sendiri. Binatang dalam Wahyu 13 itu adalah antikristus yang mencari penyembahannya dengan segala cara yang diperlukan. Kita pastinya sudah dengar banyak cerita, banyak hal-hal yang mengatakan tentang penyembahan seperti ini, penyembahan yang tidak benar. Tetapi penyembahan yang tidak benar adalah menyembah kepada iblis dan tidak mengikuti Tuhan, tidak mengikuti 10 hukum. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah lihat tentang binatang pertama. Kita lihat pada binatang yang kedua pula. Dalam binatang kedua,
Wahyu 13 ayat 11 hingga 18. Binatang kedua dalam Wahyu 13 ini yang melengkapkan trilogi kuasa setan dipersembahkan sebagai binatang yang bangkit dari bumi dan mempunyai dua tanduk serupa dengan tanduk anak domba tetapi bercakap seperti naga. Wah, tanduk seperti anak domba tetapi bercakap seperti naga. Jadi kita dapat bandingkan ini bersama-sama. Seperti pada binatang pertama, kuasa kedua ini mempunyai sebuah ciri tersendiri. Pertama adalah dia timbul dari bumi. Kedua, ia mempunyai dua tanduk seperti domba. Akhirnya, ciri yang ketiga adalah bercakap seperti naga. Tetapi kena ingat, kedua kuasa ini akan bangkit di tempat yang tidak berpenghuni atau mempunyai kehadiran yang sedikit. Dan menurut kitab Wahyu 17 ayat 15, air dalam nubuatan melambangkan bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Oleh itu, bumi adalah simbol kecil orang. Begitu juga kuasa ini mesti dibangkitkan dengan prinsip agama, karena ia mempunyai tanduk seperti domba. Tapi walaupun ia telah bangkit mempertahankan prinsip Kristen, kuasa ini akhirnya akan bercakap seperti naga. Bagaimana naga bercakap? Seperti iblis, dia hanya mau membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Daripada hal tidak baik, dia katakan, dia putar belitkan. Dengan kata lain, ia akan mengatakan bahwa ia bangkit menuntut prinsip Kristen dan umat Tuhan. Dia memutar hal-hal yang tidak baik. Jadi anak-anak muda yang dikasihi dan juga dihormati, ada soalan lagi buat kamu. Adakah kamu tahu mana-mana negara yang berkuasa hari ini yang pada permulaan sejarah adalah sebuah negara Kristen? Seorang yang berpendidikan mendalami Alkitab disanjung oleh seorang dan ada kebebasan agama? Adakah mana-mana negara hari ini yang setelah mempunyai asal-usul Kristen telah menjadikan negara sekuler menentang prinsip yang dikemukakan dalam firman Tuhan? Nah, bagaimana kamu menjawab semua ini? Dan yang ketiga, agenda palsu, agenda Trinity palsu. Apa agenda mereka? Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak muda yang dikasihi, pada pendapat kamu, kalau kamu ditanya, apakah yang sedang diajar oleh Trinity palsu yang terdiri dari naga, binatang, dan nabi palsu? Apa ajaran yang sedang diajar oleh, ataupun apa yang sedang dikejar-kejar oleh mereka? Tujuannya diringkaskan dalam satu perkataan, ibadah. Mereka inginkan ibadah. Kenapa? Sejak dari awal iblis menginginkan untuk disembah. Jadi naga, binatang, dan nabi palsu mahu agar manusia memuja mereka. Hati-hatilah kita agar kita tidak termasuk dalam hal seperti ini. Untuk mencapai tujuannya, Trinity palsu telah menetapkan untuk menyerang 10 perintah, terutamanya 4 yang pertama sebelum meneruskan. Jadi saya akan memahami sesuatu yang saya pikir akan membantu Anda memahami perkara ini. Hukum Tuhan boleh diringkaskan menurut Matius 22 ayat 36 hingga 40. Dan dalam 2 perintah besar, yaitu perintah pertama, kasihilah Tuhanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kenapa boleh diringkaskan sedemikian? Jika Anda melihat Keluaran 20, Anda akan melihat bahwa 4 perintah pertama bercakap tentang kasih kita kepada Tuhan. Dan 6 perintah seterusnya adalah kasih kita kepada sesama manusia. Jadi, bagaimana itu boleh terjadi? Mari kita lihat bersama-sama. Seperti ini. Lihat, jika kamu mengasihi Allah, hukum pertama mengatakan tidak ada Allah lain. Hukum kedua, Anda tidak membuat patung dan menyembah patung. Anda tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Anda akan memelihara hari ke-7 sebagai hari Sabat. Kalau mengasihi sesama manusia, hormat kepada ibu bapa. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mengingini. Lihat, kamu boleh sama-sama lihat dalam hal seperti pelajaran kita pada saat ini. Kasihi Tuhan, kasih sesama manusia. 2 hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia.
Jadi saudara-saudara yang terkasih, anak-anak muda yang dikasihi, perintah-perintah Tuhan adalah kunci kepada kesetiaan dan pertempuran terakhir. Oleh itu, apakah yang akan dilakukan oleh Trinity palsu? Karena mereka hanya inginkan merusak perintah-perintah Tuhan. Ia akan menyerang 4 perintah pertama. Lihat, dia akan menyerang 4 perintah pertama. Dan seterusnya, dia akan menyerang lagi perintah yang lain. Jadi itu saja, naga, binatang, dan nabi palsu semua akan bekerja sehingga cintamu kepada Tuhan semakin berkurang. Mereka mau menjauhkan manusia daripada Tuhan. Trinity palsu akan mencari penyembah dengan cara apapun untuk mencapainya. Ia mesti memadamkan dari pikiran kanak-kanak, orang muda, orang dewasa, 4 perintah pertama yang bercakap kepada kita tentang cinta kita kepada penyembahan Tuhan yang benar. Jadi orang-orang muda, apakah kamu paham dengan pelajaran kita pada saat ini yang berkaitan, yang menerangkan kepada kita bahwa penyembahan yang benar dan juga penyembahan yang salah. Penyembahan yang benar adalah menyembah kepada iblis, tidak mau mengikuti dengan perintah Tuhan, suka untuk merusak, mengubah segala-galanya dengan perintah Tuhan. Orang-orang muda mengasihi dan menyembah Tuhan adalah perkara yang penting dalam hidup. Dan saya percaya bahwa cinta saudara-saudara kepada Tuhan akan diuji pada masa ini. Saudara, anak-anak muda, harus bersedia. Karena pada suatu ketika Anda perlu menghadapi ujian yang sama seperti yang dihadapi oleh 3 orang muda Ibrani dalam Daniel 3, Anda kemudian perlu memelihara antara memilih. Kan saudara-saudara anak-anak muda harus memilih. Menyembah kepada Trinity Tuhan yang benar, Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau menyembah Trinity iblis yang setan palsu, naga, binatang, dan nabi palsu. Yang mana kamu akan pilih? Pilihan ada di tanganmu. Ikut Tuhan atau ikut iblis. Sembah iblis atau sembah kepada Tuhan. Oleh itu, saudara-saudara anak-anak muda, soalan paling penting yang pernah ditanya ialah soalan yang pernah ditanya oleh Yesus kepada Petrus. Adakah kamu mengasihi Yesus? Yohanes 21 ayat 15. Adakah Anda benar-benar mencintai Tuhan? Pada hari ini, waktu ini, siapapun kamu, kalau kamu sudah jauh daripada Tuhan, saya ingin menjemput kamu untuk mengasihi, datang kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan hari ini dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh pikiran. Kalau kamu inginkan untuk berserah kepada Tuhan sepenuhnya, mari biar kita doa bersama-sama. Kalau kamu ingin didoakan, boleh meminta untuk didoakan agar kamu kembali datang kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kepada kita agar kita memilih untuk menyembah Tuhan yang benar, bukan menyembah setan iblis dengan pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita semua pada saat ini diberikan kekuatan dan diberikan nasihat dan didorong melalui firman Tuhan ini lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita diberkati dengan pelajaran pada hari ini yang menguatkan iman kita lebih dekat. Mari kita buat pilihan. Menyembah Tuhan yang benar atau menyembah iblis. Segalanya terletak di tanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih dengan pelajaran yang telah Kau berikan tentang penyembahan benar dan penyembah palsu. Kami pasti Tuhan sedang bersama dengan kami saat ini. Kalau kami sudah terlalai dan jauh malah mengikuti daripada penyembahan yang salah, tolong tegur kami Tuhan, nasihatkan kami untuk kembali kepadamu, agar kami menyembahnya Tuhan yang benar, yang telah memberikan kami perlindungan, nafas kehidupan, dan membentuk kami menjadi manusia. Terima kasih Bapa, kami sebagai orang-orang muda, sebagai umat Tuhan, biarlah kami selalu ingat kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Inilah doa kami Tuhan,
dalam menjadi satu nasihat akan firman ini dalam hidup kami, dan kami dapat terapkan dalam kehidupan harian kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya kita jumpa lagi dalam pelajaran besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Dengan perisai iman, pedang roh firman